Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar Sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Sobat, sempat heboh mengenai rencana pengadaan baju dinas di DPRD Kota Tangerang yang menganggarkan dana sekitar 675 juta rupiah untuk pengadaan baju dinas anggota dewan. Bahan-bahan pakaian yang akan digunakan yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian PDH, Lanivisio di Calvino untuk pakaian sipil resmi atau PSR, Theodoro untuk pakaian sipil harian atau PSH, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap atau PSL. Kabar tersebut langsung menjadi buah bibir di masyarakat karena dianggap sebagai pemborosan dan mencederai perasaan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Akibat pemberitaan tersebut, pengadaan baju bisnis di DPRD Kota Tangerang akhirnya dibatalkan. Sementara itu, merek-merek terkenal tersebut juga membantah kabar yang menyebutkan jika pihaknya ditunjuk untuk pengadaan baju bisnis. Sementara itu, merek-merek terkenal tersebut juga membantah kabar yang menyebutkan jika pihaknya ditunjuk untuk pengadaan baju dinas. Tapi tahukah sobat, ternyata merek-merek fashion lokal Indonesia sukses juga menembus pasar internasional loh. Apa saja itu? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama ada Lea Jeans. Dikira produk Amerika, ternyata asli Indonesia. Sobat pasti tidak asing dengan merek Lea Jeans. Produk fashion berbahan jeans ini sudah ada sejak tahun 70-an. Banyak yang mengira jika produk satu ini berasal dari Amerika. Hal ini lantaran logonya yang lekat dengan bendera Amerika Serikat. Namun ternyata produk satu ini asli Indonesia loh sobat. Produk Lea Jeans dibuat di PT Lea Sanen yang berada di Tangerang. Perusahaan yang berdiri sejak 1976 ini sengaja mengusung ciri khas Amerika pada logonya. Dikarenakan pada saat itu masyarakat berpikir bahwa produk jeans terbaik berasal dari Amerika Serikat. Ternyata bukan hanya desain dan logonya saja yang dibuat dengan gaya Amerika. Ternyata produk ini dibuat dengan kualitas terbaik dan nyaman dipakai. Selain itu, desainnya juga dibuat mengikuti tren sehingga produk ini tak kalah dengan produk-produk Amerika. Tak heran, hingga kini produk Lea sukses menembus pasaran beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea, Hong Kong, dan lainnya. Yang kedua, Erigo, produk fashion anak muda yang sedang naik daun. Sobat, di marketplace maupun di pusat perbelanjaan sering kita temukan produk fashion anak muda dengan brand Erigo. Produk dari brand ini diantaranya yakni celana chinos, hoodie, jaket, tas, dan berbagai outwear lainnya. Produk ini cukup terkenal dan banyak digemari anak muda. Kualitasnya yang baik, nyaman dipakai, dan desainnya yang trendy menjadikan merek ini laris manis di pasaran. Tapi, tahukah sobat, ternyata produk fashion ini asli dalam negeri loh. Pemilik produk ini adalah Muhammad Sadat, seorang pengusaha muda asli Indonesia. Berawal dari bisnis kecil-kecilan dari apartemennya di Depok pada 2011, perlahan brand Erigo bertumbuh dengan mengikuti beberapa festival fashion seperti J-Cloud. Bisnisnya kemudian berkembang pesat lewat pemasaran online melalui marketplace hingga mampu merambah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Bahkan baru-baru ini brand Erigo terpampang pada billboard di Times Square, New York, yang sejak dulu terkenal sebagai pusat iklan brand-brand dunia loh. Yang ketiga ada Buceri, produk sepatu Indonesia yang dikira dari luar negeri. Beralih dari produk fashion jenis alas kaki sobat, ketika mendengar sepatu dengan merek Buceri pasti yang terlintas di pikiran kita adalah produk asal Italia atau Prancis. Padahal produk ini yang sering kita lihat di mal-mal tersebut adalah produk asli Indonesia loh sobat. Menariknya, nama Buceri pada brand tersebut merupakan gabungan dari nama kedua pendirinya, yakni Budi dan Heri. Brand fashion jenis sepatu ini sudah ada sejak tahun 1980-an dengan mengusung konsep sepatu kulit produk lokal yang high quality. Tak heran jika sampai saat ini brand Buceri sukses di pasaran dan tak kalah bersaing dengan brand-brand luar negeri. Yang keempat, ada produk tekstil Sritek, pasok bahan seragam untuk NATO. Jika kita berbicara mengenai industri garmen dan tekstil Indonesia, tak lengkap rasanya jika tidak membahas mengenai produk buatan Sritek. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau lebih dikenal dengan Sritek adalah pabrik tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara. Pabrik ini berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, tak jauh dari pusat kota Solo. Siapa sangka usaha milik almarhum Lee Jisin alias Haji Muhammad Lukminto yang dulu dimulai dari kios kecil
kecil di pasar Klewer Solo kini bertumbuh pesat menjadi pabrik garmen dan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Bahkan Sritek dipercaya untuk memproduksi seragam militer dari 35 negara di dunia, serta seragam militer untuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Selain itu, Sritek juga satu-satunya perusahaan di Asia yang memegang lisensi untuk pembuatan produk seragam tentara Jerman. Hingga kini, perusahaan dengan lebih dari 13.000 karyawan tersebut menjadi pabrik tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara dan diakui kualitasnya oleh dunia internasional. Yang kelima, produk batik Indonesia yang mendunia. Jika kita berbicara mengenai produk fashion asli Indonesia, maka tak lengkap jika tidak membahas mengenai batik. Kain batik merupakan warisan budaya Indonesia. Bahkan, batik juga telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, badan PBB yang mengurusi masalah pendidikan dan kebudayaan. Sejak zaman dahulu kala, batik telah melanglang buana ke penjuru Nusantara, termasuk beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Tak heran jika kita sempat bersengketa dengan negeri jiran terkait klaim budaya batik. Di Indonesia, batik diproduksi oleh pengrajin-pengrajin kecil hingga perusahaan-perusahaan tekstil skala besar. Beberapa kota juga memiliki sentra produksi batik, di antaranya Pekalongan, Jogja, Solo, Cirebon, Madura, dan lainnya. Hingga kini, batik digunakan sebagai pakaian formal di Indonesia. Berbagai acara penting dan acara kenegaraan biasanya menggunakan batik sebagai pakaian resmi. Kini, batik juga dikenal oleh dunia dan banyak digemari sebagai produk fashion maupun aksesoris. Bahkan, sejumlah pabrik figur dunia juga terlihat pernah menggunakan batik di sejumlah acara. Salah satu tokoh dunia yang begitu mencintai batik adalah Bapak Negara Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dalam berbagai kesempatan, Nelson Mandela terlihat mengenakan batik asli Indonesia. Kecintaan tokoh anti diskriminasi apartheid tersebut kepada batik dimulai ketika adanya perwakilan Indonesia yang mengunjungi dan membawakan buah tangan baju batik. Selain itu, saat kunjungannya ke Indonesia, Nelson diberikan kenang-kenangan oleh Presiden Soeharto, yaitu baju batik. Sejak saat itu, Nelson sering terlihat mengenakan batik dan mengungkapkan bahwa baju batik cocok dengannya. Hingga akhir hayatnya, Nelson Mandela terlihat sering mengenakan batik di beberapa kesempatan. Nah, itu tadi sobat, sejumlah produk fashion asli Indonesia yang tak kalah dengan produk-produk fashion dunia. Sebagai rakyat Indonesia, mari kita dukung terus produk dalam negeri. Banggalah dengan produk lokal dan selalu cintailah produk-produk Indonesia. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.